Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin sekalian jamaah sholat subuh Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 6 Oktober 2024, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Allah mudahkan kita semua untuk melangkahkan kaki kita menuju Masjid Muhajirin ini untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan mengikuti kajian rutin setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan hadirnya kita semua pada pagi hari ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datang kematian kita, dan mudah-mudahan ini juga termasuk bagian dari ikhtiar kita untuk mengisi umur-umur kita, supaya umur yang kita miliki ini habis tapi bermanfaat ya. Karena umur itu mau dipakai atau tidak dipakai tetap akan habis. Maka Imam Syafi'i ketika mengomentari surat Al-Asr ya, dalam tafsirnya beliau dalam sebuah tafsir bahwa seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain, hanya menurunkan surat Al-Asr saja, itu sudah cukup ya. Apa sih Al-Asr itu? Ya intinya bagaimana manusia menghabiskan umur dalam ketaatan. Ya, Allah awali dengan sumpah wal asri, demi masa atau demi waktu. Ya. Waktu itu apa? Waktu ya umur kita ini, waktu ya hidup kita ini, waktu ya kesempatan kita hidup di dunia ini. Ya. Baik melakukan ketaatan maupun melakukan kemaksiatan. Ada yang menyebutkan wal asri adalah demi waktu asar. Kenapa waktu asar? Asar menuju maghrib itu hanya sebentar sekali. Ya, asar menuju maghrib itu hanya sebentar. Kalau dalam istilah Jawa itu sesore. Ya, sesore. Dan hidup kita di dunia itu hanya sekesuk atau sesore. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Hidup itu hanya sekesuk atau sesore. Coba mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas kepala 5, sudah di atas 50, coba dipun raosaken mung kaya sekesuk ya. Perasaan ndek mben cilik saiki wis sing cilik malah putune ya, dan seterusnya. Nah, ini ada salah satu salah seorang salaf ya, ini diterangkan dalam tafsir Fakhrur Razi, bisa memahami atau ngeh dengan surat Al-Asr itu setelah melihat penjual es batu ya. Disebutkan dalam tafsir Fakhrur Razi, qala ba'du salaf ta'allamtu ma'na surah, yaitu surat Al-Asr ini, min ba'i'its salji, dari penjual es batu. Zaman biyen niku sudah ada es batu, Pak. Cuma kulkasnya kaya ngopo enggak tahu ya. Jadi sudah ada. Saya memahami surat Al-Asr setelah melihat penjual
es batu. Karena yasihu, penjual es batu itu berteriak atau menawarkan dagangannya sembari mengatakan begini, irhamu man yazubu ra'su malih, sayangilah orang yang akan habis modalnya. Maksudnya modal yang dijadikan jualan itu es batu tadi akan habis. Bagaimana kalau nggak dibeli? Ya akan habis. Belilah es batu ini, kalau nggak dibeli nanti juga akan habis. Artinya es batu itu mau dibeli juga habis, tidak dibeli pun juga habis. Setelah mendengarkan ucapan penjual es batu ini, dia baru mengatakan, hadza makna innal insana lafi khusrin. Inilah pengertian sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jadi kalau manusia hidup menghabiskan umurnya, menghabiskan modalnya tidak dalam 4 hal ini, berarti rugi. Ya, seperti es batu dijual tapi nggak ada yang beli. Ya, es batu dijual, ya, kalau dibeli, manfaat, dia dapat keuntungannya. Tapi kalau nggak ada yang beli, esnya habis, dia nggak dapat apa-apa. Nah, itulah ternyata penjual es batu juga bisa menjadikan sumber pemahaman surat Al-Asr. Ya, itu kalau kita pahami sekarang, masya Allah, ada mungkin bapak-bapak ya bawa es batu keliling ke sana kemana, dikeliling tok mboten didol. Ya, ya nanti 2 jam keliling ya sudah habis. Ya itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan sama-sama mentadaburi satu ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Tadabbur ayat yang akan kita sampaikan pagi hari ini adalah ayat 140 dari surat Ali Imran. Ya, ayat 140 dari surat Ali Imran. Tentang penyebutan surat, ya, yang betul penyebutan surat ini adalah surat Ali Imran, bukan surat Al Imran, bukan. Ya, karena mengikuti nama-nama surat sebelumnya ada Al-Fatihah, berikutnya Al-Baqarah. Mergoni sebelumnya Al kabeh, dan ini terus iki disebut Al Imran, bukan. Yang betul Ali Imran. Ali itu keluarga, Imran ya nama orang, Pak Imran, ya Pak Imran dulu ya. Itu. Dan juga surat-surat yang lain, dan tidak semua surat harus diawali dengan al, itu bukan. An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, itu pakai al semua. Nanti kalau sudah tiba di surat yang diambil dari nama-nama Nabi nggak pakai al, misalnya Yunus, ya, surat apa Pak? Surat Al-Yunus, ya, nggak enak penyebutannya, ya, surat Yunus, surat Hud, surat Ibrahim. Itu. Baik, di surat Ali Imran ayat 140 ini kayaknya saya bacakan dulu saja biar Bapak Ibu juga bisa mendapatkan keberkahan dari lafadz ayat 140 ini. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nasi waliya'lamallahu
alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Baik. Surat Al-Imran ayat 140 ini Allah menyebutkan iyamsaskum korhun, jika kalian, nah kalian waktu itu adalah para sahabat ya, mendapatkan luka atau mendapatkan sakit ya, faqad masal qauma, maka dulu orang-orang kafir Quraisy korhun misluh, mendapatkan luka yang sama ya. Ayat ini turun selepas terjadinya perang Uhud ya. Perang Uhud itu secara zahir kaum muslimin mengalami kemenangan atau kekalahan. Secara zahir kaum muslimin mengalami kekalahan ya. Korban yang berjatuhan sangat banyak, kerugian yang dialami juga banyak. Kalau kalah kira-kira sedih apa seneng? Yo kalah yo sedih. Coba, ini peperangan yang taruhannya adalah nyawa, kemudian harta, dan juga hal-hal yang lain. Pertandingan bola saja misalnya, itu kadang-kadang nek kalah ya rasanya gimana? Wah, kayaknya nih gimana? Jangan kan yang main, penonton saja. Mungkin bapak-bapak punya kelompok bola yang diandalkan, kemudian bertanding maju, awalnya menang, pada itu kalah, gimana rasanya? Pas awal-awal babak pertama 1-0, wah seneng banget. Begitu babak kedua 1-5 ya, jadi awalnya ngegol ke 1, berikutnya kegulan 5, gimana rasanya? Yo sedih, kecewa ya. Sama kaum muslimin waktu perang Uhud awalnya sudah dalam keadaan hampir menang awalnya itu, tapi karena sebagian pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Nabi di Bukit Uhud itu menyelisihi perintah beliau yang awalnya di saat mau melaksanakan perang itu strategi sudah diatur, kamu di sini sudah diatur secara bagus sekali, termasuk 50 pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud tetap di sini apapun yang terjadi. Ternyata mereka melihat ke arah bawah, kaum muslimin sudah menguasai medan, sudah bisa terlihat menang ya, orang-orang kafir sudah kocar-kacir, sudah terlihat kalah. Nah, mereka punya anggapan ini sudah menang ini, yuk kita turun saja soalnya sudah menang. Ibarat pertandingan bola itu waktu belum habis sudah nyantai saja, udah nyantai, kita nggak usah nyerang, nggak apa-apa. Nah, akhirnya Khalid bin Walid yang waktu itu masih ada di barisan kafir itu melihat peluang ini. Loh, pasukan yang ada di atas Bukit Uhud sudah mulai tidak ada, kesempatan kita, ayo manuver, putar balik. Kaum muslimin yang sudah melepaskan senjatanya, sudah mulai istirahat, mulai apa, ternyata diserang dari belakang, kondisi nggak siap, diserang ya, akhirnya kocar-kacir, kemudian ya terdesak, banyak korban berjatuhan, bahkan Rasulullah sendiri mengalami luka-luka yang cukup serius, yaitu kaki ya, lutut-lututnya berdarah ya, kemudian kena lemparan batu, sampai kemudian baju perangnya atau helmnya itu besinya masuk ke ini sini dan gigi gerahamnya pecah ya, sampai begitunya, sampai diisukan bahwa Rasulullah meninggal ya, diisukan waktu itu ya, hoax waktu itu yang muncul seperti itu. Sehingga kaum muslimin ketika pulang itu sedih, terluka, sedih, kemudian mengalami kesedihan yang mendalam. Nah, ayat ini turun untuk menghibur ya, menghibur kaum muslimin. Apa hibur? Iyamsaskum korhun, wahai kaum muslimin, kalau saat ini kalian merasakan sakit,
Faqad masal qauma qarhum misluh. Dulu orang-orang Quraisy ketika perang Badar pun juga merasakan sakit. Saat perang Badar yang menang siapa? Kaum muslimin. Ya, padahal waktu itu kaum muslimin jumlahnya hanya 300 sekian, sedikit. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy waktu itu jumlahnya hampir 1000 lah. 300 lawan 1000 itu kalau dibagi satu orang melawan 3,5 atau 3/4 gitu ya. Ya. Terus secara misalnya kalau waktu itu di dunia internasional gitu ya, media-media mungkin menyebutkan terjadi peperangan antara Quraisy dan kaum muslimin. Quraisy jumlahnya 1000, kaum muslimin jumlahnya hanya 300. Setelah perang berkecamuk, ternyata Allah menghendaki yang menang di pihak siapa? Kaum muslimin yang menang. Ya. Orang-orang Quraisy kalah. Mereka sedih tidak mengalami kekalahan itu? Sama, sedih. Bahkan mungkin malu. Ya. Bayangkan jumlahnya besar, persenjataan lengkap, menghadapi personil yang jumlahnya sedikit, persenjataan terbatas, kok kalah? Sudah kalah mendapatkan luka, kemudian malu di hadapan ya masyarakat yang lain ya. Jadi lukanya 2 kali ya, luka karena perang tadi kalah, kemudian malu karena sudah jumlahnya besar kok kalah, ibarat jatuh tertimpa tangga ya. Mereka sedih juga, maka Allah mengingatkan. Kalau bahasa kita, Mas nek awakmu saiki kuwi loro, ndek ben kae wong Quraisy ya padha sama. Nah, kemudian yang kita garis bawahi apa? Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah pergilirkan untuk manusia. Menang kalah itu dipergilirkan. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Lah kemudian dievaluasi, kenapa kok sekarang kalah? Oh, karena ada sebagian yang menyelisihi aturan sehingga mendapatkan kekalahan. Kenapa kok dulu menang? Menang karena tawakalnya kuat kepada Allah, tidak ada yang menyelisihi aturan. Akhirnya menang. Ya, maka itulah hari-hari yang Allah pergilirkan untuk manusia. Maka kehidupan kita saat ini sebenarnya juga hanya dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya di samping, ada kalanya di belakang dan seterusnya. Hanya dipergilirkan. Mungkin bapak-bapak yang saat ini sudah sudah di atas 50 tahun. Itu kan hanya gilirannya sekarang memang 50 tahun. Dulu pernah mengalami usia 5 tahun, pernah mengalami 15, pernah mengalami 25, pernah mengalami 35, sekarang sudah 50. Nanti akan tiba saatnya mungkin 55 ya dan seterusnya. Ya. Dulu waktu Bapak Ibu masih kecil itu yang tua siapa? Baik, yang tua baik. Nah, sekarang yang tua siapa? Oh, malah yang sekarang tua ya jenengan misalnya. Kalau kita saya belum gitu. Dulu saya mengalami seperti ini ya, ngaji ngantuk gitu ya, tidur. Nah, sekarang yang mengalami anak saya. Jadi bergilir saja ya, bergilir. Kemudian mungkin kita pernah mengalami sulit, ternyata kesulitan juga hilang dan seterusnya. Maka ada nasihat yang sangat indah sekali dari Abu Qilabah rahimahullah taala, salah seorang ulama salaf. Beliau mengatakan al birru la yabla. Kebaikan tidak akan pernah usang. Kebaikan itu tidak akan pernah hilang, nggak akan pernah sirna. Meskipun semua orang tidak mengakui kebaikan itu, tapi kebaikan nggak akan pernah hilang. Kebaikan itu seperti emas itu. Emas itu meskipun ada di dalam air comberan, statusnya tetap nilainya emas. Nggak akan pernah menghilangkan status emasnya. Ya. Kebaikan pun juga sama. Semua orang tidak mengakui kebaikan, tapi selama kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan pernah usang. Ya. Wadzambu la yunsa. Perbuatan dosa tidak akan pernah terlupakan. Mungkin orang yang berbuat dosa dia lupa atas dosa yang ia lakukan,
Tapi di sisi Allah perbuatan itu tetap tercatat dan nanti akan ada balasannya. Wadayyanu la yamut, zat yang maha memberi balasan tidak akan pernah mati. Ya. I'mal masyita, berbuatlah sesukamu, berbuatlah sesuai kehendakmu. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat seperti itulah kamu akan mendapatkan balasan. Sebagaimana kamu bersikap kepada orang lain, seperti itulah orang lain bersikap kepada kita. Kalau kita senengane jiwit wong, siap-siap saja akan mendapatkan jiwitan. Meskipun yang jiwit itu belum tentu yang kita jiwit itu gitu loh. Bahkan mungkin lebih parah, jotosan barangkali ya. Ya, kenapa? Ya dipergilirkan tadi, hidup ini dipergilirkan sebagaimana kita berbuat kepada orang lain, seperti itulah orang lain berbuat kepada kita. Sebagaimana kita berbuat kepada anak-anak kita, seperti itulah nanti anak-anak berbuat kepada diri kita, hanya bergilir saja. Ya, maka di saat kita mengalami pergiliran tadi, yang penting kita fokus untuk melakukan kebaikan. Di saat kita ada di atas, maka Allah mudahkan kita menjadi orang yang bersyukur. Di saat kita ada di bawah, Allah mudahkan kita menjadi orang yang bersabar. Kenapa? Karena kita fokus untuk melakukan kebaikan. Dan tadi hanya dipergilirkan. Orang yang ketika itu mengalami posisi di atas, tapi dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah, pasti hidupnya pun akan tersia-siakan. Ya. Ada satu riwayat Bapak Ibu, kisah yang disebutkan dalam kitab Al-Jaza min Jinsil Amal. Ya. Kalau nggak salah dulu pernah saya ceritakan, kalau nggak salah. Kalau sudah ya berarti mengulang, kalau belum ya mungkin ini yang baru. Dalam kitab itu disebutkan begini, dulu ada seorang suami istri, waktu itu hendak entah sarapan atau makan siang gitu ya. Jadi berdua di rumahnya hendak makan siang, hidangan sudah disiapkan di meja makan, yang mau dimakan waktu itu adalah ayam bakar. Ya, langsung disebutkan jenisnya, ya, ayam bakar. Ya, di samping ini ada kayaknya. Ya. Kemudian ketika hendak menyantap makanan itu, tiba-tiba di depan rumah ada orang yang ngetuk pintu. Sang suami segera menghampiri, siapa yang ngetuk pintu. Ketika dibuka pintunya, ternyata ada seorang pengemis kelaparan yang minta-minta. Ya. Saat itu posisinya yang di atas siapa? Seorang suami tadi. Yang di bawah siapa? Pengemis tadi. Ya. Sebenarnya bagi dia cukup fokus berbuat baik. Ada orang minta, kasih, selesai. Tapi si laki-laki ini justru melakukan sesuatu yang tidak selayaknya dilakukan. Dia justru membentak-bentak pengemis itu, ya. Kemudian ya ngunek-ngunek, kemudian mengusir. Ya. Sudah tidak ngasih, malah ngunek-ngunek, bentak-bentak dan mengusir. Ya sakit hati dia. Udah pengemisnya pergi. Kemudian dia masuk melanjutkan makan bersama istrinya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia lupa dengan apa yang ia lakukan. Tapi bagi Allah, perbuatan itu tidak akan pernah terlupakan dan pasti ada balasannya. Hari berganti hari, pekan ganti pekan, bulan, tahun, itu hidupnya biasa saja. Tapi mulai beberapa tahun ke depan mengalami penurunan penghasilan, usahanya menjadi bangkrut, muncul masalah di keluarganya, sampai terjadi perceraian. Setelah sekian tahun dia mengusir pengemis itu. Kemudian setelah terjadi perceraian, sang suami hidup sendiri, istrinya juga hidup sendiri, sudah hidup masing-masing. Ya. Nah, setelah hidup masing-masing, entah di mana begitu, yang perempuan ini menikah lagi dengan laki-laki yang lebih mapan. Itu sudah sekian, mungkin 10 atau 12 tahun kemudian gitu. Menikah dengan laki-laki yang lebih mapan. Terus di saat perempuan dan laki-laki ini hendak makan, ya makan siang atau sarapan begitu,
kebetulan yang mau dimakan itu sama menunya dengan peristiwa dulu itu mungkin 12 tahun yang lalu. Apa yang mau dimakan? Ayam bakar, ya. Makan ayam bakar. Dulu sudah pernah ada ayam bakar, ya. Terus ketika hendak mau makan bersama suami ini, ada orang ngetuk pintu, ya. Kemudian yang menghampiri ke depan bukan suaminya tapi perempuan ini. Terus dia buka pintu, ternyata di depan rumah ada seorang pengemis yang minta-minta, yang kelaparan, tapi bagi perempuan ini pengemis itu tidak asing di matanya. Ternyata mantan suami yang dulu. Padahal sudah 15 tahun berlalu, ya. Dulu yang dia bentak-bentak pengemis, sekarang jadi pengemis. Dia minta-minta, kemudian ya sudah, perempuan ini biar tidak teringat peristiwa yang dulu, segera ambil makanan, dikasih biar segera pergi. Tapi dia masuk ke ruang makan bersama suaminya itu sambil meneteskan air mata. Loh, kenapa kok meneteskan air mata? Kenapa istilahnya? Teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu waktu dia hidup bersama suaminya yang dulu. Karena meneteskan air mata, suami di ruang makan bertanya, "Loh, kenapa, Bu? Ada apa?" "Mboten, Mas, mboten nopo-nopo." Ya mboten nopo-nopo, sudah kelihatan air matanya kan, ya penasaran ada apa. "Ini, Mas, saya cuma teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu." Biasanya ibu-ibu kalau teringat peristiwa yang lalu dan agak menyusahkan itu kan sambil meneteskan air mata. "Apa? Dulu waktu itu saya sedang mau makan bersama suami saya yang dulu. Makan seperti ini, ya ayam bakar seperti ini. Ketika hendak makan, ada orang ngetuk pintu di depan rumah. Suami saya waktu itu keluar rumah. Ternyata yang ngetuk pintu adalah seorang pengemis yang kelaparan. Yang dilakukan suami saya adalah dia membentak-bentak, mengusir dan ngunek-ngunek ke pengemis itu. Akhirnya dia pergi. Ternyata, Mas, tadi yang mengetuk pintu tadi adalah seorang pengemis, yang itu adalah mantan suami saya yang dulu." Begitu. Mendengar cerita itu, suami yang sudah mapan ini mengatakan, Masya Allah, Bu, ya. Demi Allah, ya, wallahi, demi Allah, dulu yang diusir suamimu itu saya. Jadi dia yang dulu diusir itu dia itu, ya. Jadi dulu yang diusir suamimu adalah saya. Jadi itulah watil kal ayyam nudawiluha bainan nas, hari-hari yang Allah pergilirkan, ya. Entah namanya karma atau karmo atau apa, pokoknya itu watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Kenapa hari-hari Allah pergilirkan? Ya, supaya Allah tahu mana yang betul-betul jujur dalam hidup ini, mana yang hanya basa-basi memanfaatkan pas di atas dia, ya, kipas-kipas, tidak peduli dengan di bawah atau lain sebagainya. Ya, dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka ya, kita harus sadar betul bahwa hidup ini dipergilirkan. Saat kita mendapatkan kesulitan, sulit itu tidak akan kekal. Mesti ada waktunya sulit akan berakhir. Saat kita mendapatkan kebahagiaan, itu pun juga tidak akan kekal. Kebahagiaan akan segera berakhir. Sehingga ketika kita memahami persoalan itu, kita hanya fokus melakukan kebaikan. Terus Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaitkan dengan satu nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika meriwayatkan ini atau ketika bersama Nabi, waktu itu usia beliau kurang lebih antara 9 sampai 12 tahun. Berarti itu usia anak SD, antara 9 sampai 12 tahun. Abdullah bin Abbas ini anaknya Abbas. Abbas ini anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi. Berarti Abbas ini satu bapak dengan bapaknya Nabi. Ya. Pakliknya Nabi, ya. Pakliknya Nabi adalah, diantaranya adalah Abbas. Kemudian Abbas punya anak yang namanya Abdullah. Jadi secara hubungan kekerabatan apa tuh namanya kalau anaknya paklik itu? Ya. Sepupu, ya. Sepupu nopo sepaha. Ya.
Ya. Jadi Abdullah bin Abbas meriwayatkan begini, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya diboncengkan Nabi di atas kendaraan. Boncengan itu ning buni apa ning ngarep? Mburi. Ya. Nek nebeng ngarep napa mburi, Pak? Jare nek sing nebeng barang lu. Nebeng kok sing duwe ra melu piye? Jadi saya membonceng Nabi, khalfan Nabi di belakang. Ini betul istilahnya, bonceng gue di belakang, di atas kendaraan. Jadi Abdullah bin Abbas umurnya antara 9 sampai 12 tahun, masih anak SD itu ya kalau di usia anak-anak kita sekarang, dibonceng di belakang. Saat di atas kendaraan itulah Nabi mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Nak, aku ajari perkara-perkara penting. Ternyata ngajari anak kecil itu sambil diajak jalan-jalan. Ya. Nek cah cilik niku untuk ngandani sambil diajak jalan. Kalau anak kecil itu kan waktunya main. Oh dicekoki di ini ya malah nggak masuk. Ya. Sambil diajak jalan. Ya. Apa yang yang Nabi sampaikan? Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Menjaga Allah itu maksudnya menjaga batasan-batasan Allah. Batasan Allah itu apa? Ya perintah, ya larangan. Yang perintah dikerjakan, yang larangan dijauhi. Itu namanya menjaga Allah. Dengan kamu menjaga batasan Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah batasan Allah, Allah akan selalu memberikan solusi setiap persoalanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Anak usia 9 sampai 12 tahun sudah ditanamkan supaya dalam hidup ini sing penting fokus menjaga haknya Allah, pasti Allah akan menjaganya. Ya. Kalau minta tolong, mintalah kepada Allah. Kalau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ini poin yang pertama. Ternyata anak kecil sudah ditanamkan kalau minta sesuatu, kalau supaya urusanmu dimudahkan, yang penting jagalah batasan Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu yang poin pertama. Terus yang kedua begini, wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fawqa bi syai'in lam yafawqa illa bi syai'in qad kataballahu laka. Nah, seandainya semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka hal itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah. Sebaliknya, jika semua orang berkumpul untuk membahayakanmu, maka hal itu juga tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Poin yang kedua itu menumbuhkan iman kepada takdir. Ya, kenapa iman kepada takdir itu di akhir? Ya, karena itu yang selalu membersamai kehidupan kita sehari-hari. Kalau rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, sudah mutlak itu. Ya, dan sudah menjadi satu keharusan. Iman kepada malaikat, selesai. Iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, selesai. Tidak ada tawar-menawar di situ. Tapi iman kepada takdir, qada dan qadar, itu selalu membersamai kehidupan kita. Maka seolah-olah begini kalau kita kaitkan ya, anak kecil tadi usia 9 atau 12 tahun tadi sudah mulai dibekali hidup ini. Pertama, yang penting fokus menjaga batasan-batasan Allah. Karena kalau dengan itu kamu akan mendapatkan jaminan Allah. Kamu menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Yang pertama. Yang kedua, pertebal keimanan kepada qada dan qadar. Kalau Allah sudah berkehendak, ya pasti terjadi. Tapi kalau nggak berkehendak, nggak mungkin terjadi. Sesuatu yang luput dari kita, nggak mungkin menimpa kita. Tapi kalau sesuatu itu Allah takdirkan menimpa kita, ya nggak akan pernah mungkin luput dari diri kita. Sehingga siap menghadapi pergiliran tadi itu siap. Jadi seakan-akan anak kecil tadi itu dikasih bekal, hidup ini adalah
dipergilirkan. Maka kamu dalam mendapatkan atau menjalani pergiliran itu, ini loh, jagalah Allah dan kuatkan keimananmu kepada qada dan qadar. Fokusnya adalah apa? Ikhtiar, fokusnya itu berusaha. Adapun hasil itu adalah haknya Allah. Jangan kemudian apa itu kita terus apa ya? Mung sak-sae itu ya, kalau Allah menghendaki saya kenyang yo kenyang, tapi nggak mau makan, ya kenyang dari mana? Ya kalau Allah berkehendak saya nggak haus, ya nggak haus, tapi nggak mau minum, ya nggak mungkin. Jadi tetap fokus melaksanakan ikhtiar, kemudian hasil diserahkan kepada Allah. Itu karena ya gimana ya, iman kepada takdir itu kan sesuatu kalau sudah terjadi ya sudah. Misalnya kita jalan kaki kemudian kesandung batu, ya sudah, itu takdir bahwa hari itu kita harus kesandung, sudah terjadi. Jangan kemudian oh ini gara-gara ini, gara-gara ini. Cukup diambil hikmahnya supaya di kemudian hari tidak kesandung, kan begitu. Tapi kalau sudah menimpa ya itu memang Allah kehendaki seperti itu. Saya punya pengalaman beberapa bulan lalu, pernah saya sampaikan di sini kalau nggak salah. Jadi siang-siang hari Sabtu siang, waktu itu saya mau pulang ke Magelang, itu naik motor ya, panas ya, dari siang dari sini. Begitu sampai di perbatasan Jogja Magelang itu saya mau beli es. Kalau cuacanya panas itu cocoknya minumnya es, itu keinginan saja ya. Tapi belum tentu keinginan itu Allah tetapkan atau Allah kehendaki. Mau cari es karena panas sekali cuacanya, saya milihnya itu mana yang ada tumpuan-tumpuan kulit degan, nah itu saya mau berhenti di situ. Jalan gitu, begitu melihat ada tumpukan kulit degan, nah saya berhenti di situ. Ada sebagian degan yang dibakar, dipanggang itu kan, dibakar itu. Saya bilang sama ibunya, Bu, saya mau beli yang ini. Saya pilih yang dibakar karena mungkin enak gitu kan, belum pernah ya. Apalagi degan, es degan yang dibakar itu kayak apa rasanya. Langsung ibunya ngambilkan degan yang masih panas, dibuka, kemudian monggo disilahkan. Ini nggo tombo Mas, buat tombo, buat obat. Tapi degannya itu masih panas. Maunya minum yang dingin, dikasih panas. Lah sudah terlanjur pesen, kalau mau batal ya nggak enak, ya sudahlah saya minum. Keinginannya tuh mau yang dingin, ternyata malah dapatnya manis. Sudahlah saya minum degan anget itu, saya minum ya, saya habiskan. Tapi keinginan untuk minum yang dingin itu masih ada. Saya bilang, Bu, saya pesan yang ini, sing ijo mawon, sing boten dibakar. Tolong dibungkus, diparingi es. Jadi dibungkus, dikasih es, kemudian dimasukkan plastik, saya cantolkan di motor saya. Saya minumnya nantilah kalau sudah jauh dari situ. Saya lanjut perjalanan, pas perjalanan agak naik itu ada jeglungan, saya kejeglong, jeduk gitu, esnya itu mencelat Pak. Jadi jatuh ke aspal, ambiar. Lah gimana kalau sudah ambiar gitu? Waduh. Saya kemudian memahami, ya sudah, memang hari ini Allah belum menghendaki saya minum es, ya sudah, saya nggak minum es. Ya, itu artinya iman kepada takdir itu selalu membersamai kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah rencana A, jadinya B, rencana B jadinya Z misalnya, dan seterusnya ya, gitu. Jadi mari di ayat 140 surat Ali Imran ini kita garis bawahi, watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah pergilirkan untuk kita. Menghadapi pergiliran bagaimana? Ya seperti nasihatnya Nabi kepada Abdullah bin Abbas, fokus menjaga batasan-batasan Allah. Yang kedua, mempertebal keimanan kepada takdir. Saya kira itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menghadapi setiap pergiliran yang Allah berikan kepada kita, dan di setiap pergiliran yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menjalaninya dengan kebaikan-kebaikan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, banyak kesalahan.
mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.